habis aset ini kita warisin. Karena ujung-ujungnya aset pasti diwarisin, nggak mungkin. Nah, jadi contoh nih, biasa aset paling gampang apa sih? Ruko, rumah, emas, kita tanggaplah ruko atau rumah. Nah, ini contoh, ini si properti A. Nah, tanya, mau kira-kira nih mau bikin asetnya berapa nih? Contoh, misalkan harganya propertinya 5M. Oke. Nah, di properti A, di developer A, nah dia ada namanya DP 30%. Dia harus bayar berapa? 1,5 M ya. Berarti selisihnya itu 3,5 M. Nah, dari 3,5 M ini kan cicil, bener ya? Kita cicil. Bunganya berapa sekarang? Ayo, anggap deh 6%. Anggap bunganya 6% ya. Nah, cicilannya saya anggap 10 tahun sama 15 tahun. Oke, nah hitungnya pakai kalkulator yang tadi, asset kalkulator. Nah, jadi pas udah dipencet, nanti kalian pas masuk klik yang namanya loan kalkulator. Nah, loan amount-nya itu masukin 3,5 M. 3,5 M, interest rate-nya masukin 6% nih. Ada tulisan tuh interest rate 6% per year. Long term-nya 10 ya, kita pencet 10 dulu nih. Habis 10 terus kita pencet calculate. Nah, bond payment-nya itu berapa? 38,8 per bulan. Oke. Nah, kalau yang 15 tahun gimana? Kita ganti lagi 15 tahun. 29,534. 29,534. Oke. Ini kita harus bayar nih. Kan ini properti apa? Developer A. Nah, kita ke pameran lagi nih. Ada developer B. DP-nya berapa? 0%. Benar gak? Nah, dari 0% berarti kita cicil dari 5M nya dong, benar gak? Kita anggap bunganya itu bunganya sama ya, 6%. Sama nih, 10 tahun 15 tahun. Nah, kita pakai lagi si loan kalkulatornya nih teman-teman, sebentar ya. ya 55,5 juta per bulan. Kalau yang 15 tahun berapa? 42 ya. 42 juta per bulan. Oke, udah ke developer B nih. Nah, ada nih terakhir developer C. DP-nya sama 0%. Bunga 0. Cicilannya ya. Cicilannya antara 5 sampai 6 juta per bulan. Ini sama, bayarnya 10 tahun. 10 tahun itu anggaplah 6 juta per bulan atau 15 tahun. Anggap ya 4 juta per bulan. Nah, kalau ini kok bisa kurang lebih 6 juta sih? Biasanya 5M ini bagi biasa asuransi jiwa itu bayarnya 10%. 500 juta dibagi 10 tahun ya. Dapatnya kurang lebih sekian. Nah, jadi tertarik yang mana nih kira-kira kalau mau bikin aset? Developer A, B atau C? C
C. Ya dong. Tapi ini kita berbentuknya buku polis. Amit-amit kenapa-napa, UP5M ini cair untuk si ahli waris. Ya dong. Biasanya di debatnya apa? Ini kan gue cuman surat, gak ada fisik. Oke, ya kita lihat dulu, gak ada fisiknya. Tapi kalau lu punya rumah nih, tapi lu gak punya suratnya, mau lu beli rumahnya aja, gak mau kan? Lu harus apa? SHM, bener gak? AGB juga beda cerita. Nah, sekarang sama-sama surat dong, beda. Lu nih, sama-sama paper aset sama-sama, bener gak? Ya udah, kedua dia bandingin apa lagi? Fisiknya, bener gak? Sewa, kenaikannya. Ya udah, kira-kira kita tanya dia, properti nih, anggaplah kita ambil yang ini, properti 5M. Kita tanya dia, kira-kira disewa bisa laku berapa? Berapa sih? Cepet. Nah, biasa kurang lebih ya teman-teman ya, 2-3%. Anggap aja 150 juta deh per tahun. Bener ya? Bener gak? Dia dapat 150 juta per tahun. Tapi jangan lupa dia ada cicilan nih. Cicilannya 480 juta. Berarti dia setiap tahun dia harus bayar 430 juta, bener gak? Bener ya? Nah, itu dia kok, lu tetap rugi. Nah, yang di sini cicilannya berapa kok? Mau tanya dia. 5-6 juta. Di sini cicilannya berapa? 38 juta kan? Kenapa kok? Kita samain aja ya, kan kita mau apple to apple. Nah, cicilannya 38 ya. Saya buatnya 36 aja. Jadi ini 6 juta kali 6 dong. Bener gak? Cicilannya berapa? 36 juta kan? Per bulan. Sama gak? Kurang lebih sama. Ada bedanya kok. UP-nya kan 5M. Saya kaliin kan 30M. Kira-kira nih kok punya properti 5M sampai kapan tuh? 30M. Nah, tapi kalau sudah ini pasti semua orang oke kan? Nah, bilang tapi gak semua orang bisa kok. Tergantung kok sehat atau enggak, keuangannya layak atau enggak. Boleh gak saya bantu ajuin dulu? Itu teman-teman.